Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penentuan luas permukaan spesifik dari suatu kurva BET atau dari suatu pengujian BET. Nah, pada pengujian BET yang telah dilakukan diperoleh dua data awal, yaitu P per P0 dan volume absorben. Nah, dari kedua data awal ini kita akan menentukan kurva BET-nya berdasarkan gambar grafik ini. Adapun persamaan BET yang digunakan pada pembuatan video ini adalah sebagai berikut, yaitu P per P0 dibagi V buka kurung 1 dikurangi P per P0 sama dengan 1 per VMC ditambah C dikurang 1 dibagi VMC dikali P per P0. Nah, jika teman-teman sadar bahwa persamaan ini tuh dia cukup mirip dengan persamaan garis, dengan P per P0 dibagi V buka kurung 1 dikurang P per P0 adalah sebagai sumbu Y, 1 per VMC itu adalah intercept atau pepotongan garis yang terjadi. C dikurang 1 per VMC adalah gradien, dan P per P0 adalah sumbu X yang akan digunakan. Oleh karena itu, kita pertama-tama akan mencari data sumbu Y-nya terlebih dahulu, yaitu dari P per P0 dibagi V buka kurung 1 dikurangi P per P0. Nah, pada bagian ini telah dilakukan pembagian menggunakan Excel sehingga diperoleh data untuk sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pembuatan kurva BET. Untuk penentuan kurva BET kita dapat menggunakan fungsi scatter pada menu Insert pada Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita akan mereset semua data ini. Kita akan meremove-nya satu persatu, dan kita akan klik pada bagian Add. Kita tuliskan seri name-nya itu sebagai kurva BET dengan nilai sumbu X adalah P per P0 dan nilai sumbu Y-nya itu adalah P per P0 dibagi V buka kurung 1 dikurangi P per P0. Maka akan diperoleh kurva BET sebagai berikut. Nah, hal yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah penentuan dari persamaan garis lurus pada kurva BET yang telah kita hasilkan. Nah, untuk menentukannya kita hanya perlu mengklik pada bagian layout 9. Nah, berikut ada persamaan garis lurusnya. Nah, setelah kita peroleh persamaan garis lurus, kita tinggal memasukkan dari masing-masing nilainya itu, yaitu nilai intercept 0,002 dan nilai slope atau kemiringan 0,0025. Kita hanya perlu memasukkannya pada bagian menu ini. Pada bagian slope 0,0025 dan pada bagian intercept adalah 0,002. Nah, setelah itu kita dapat memperoleh nilai, kita dapat mencari nilai VM. Nah, nilai VM itu sendiri dapat kita cari dengan cara membagi 1 dibagi buka kurung intercept ditambah slope, sehingga kita akan memperoleh nilai VM sebesar sebagai berikut. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kita itu perlu mengganti setiap satuan yang dimiliki dari data kita ini menjadi satuan yang sesuai, yaitu pada satuan meter. Terlihat bahwa pada satuan VM ini dia ini masih bersatuan cm pangkat 3 per gram, sehingga saya membaginya dengan 10 pangkat 6 sehingga menjadi meter pangkat 3 per gram. Nah, nilai S total atau nilai dari luas permukaan spesifiknya itu dapat kita cari
dapat kita cari menggunakan persamaan yang berada pada bagian ini. Nah, yaitu dengan F4 atau Vm dikali dengan bilangan Avogadro dikali dengan 0,162 atau luas penampang molekulnya. Nah, adapun luas penampang molekul yang dipakai pada sampel ini adalah nitrogen, sehingga kita memakai nilai dari luas penampang molekul nitrogen yaitu 0,162 nanometer pangkat 2 yang kita ubah menjadi meter pangkat 2. Lalu yang selanjutnya itu kita bagi dengan volume gas molar STP atau pada keadaan standar. Nah, penggunaan dari volume gas molar STP ini didasarkan dari asumsi kita, yaitu pada pengujian yang dilakukan ini berada pada keadaan standar. Nah, pada volume gas molar STP itu diatur bersatuan desimeter pangkat 3 atau liter. Nah, lalu kita tinggal membaginya dengan 10 pangkat minus 10 pangkat 3 sehingga diperoleh nilai 22,414 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, setelah perkalian yang dilakukan diperoleh dari luas permukaan spesifik yaitu adalah sebesar 967,3775 meter kuadrat per gram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.